Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Materi hari ini yang pertama adalah Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Gagasan pokok dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. Pernahkah kamu mengamati tanaman di sekitarmu? Informasi apa yang kamu dapat? Informasi tersebut dapat kamu susun dalam bentuk laporan pengamatan. Laporan hasil pengamatan merupakan laporan tertulis yang disusun berdasarkan pengamatan dan dilakukan untuk mendapatkan informasi. Teks laporan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir. Letak kalimat utama ini membedakan jenis paragraf. Kalimat utama memuat gagasan pokok atau ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok tersebut disebut juga informasi pokok. Gagasan pokok dalam bacaan dapat kamu kembangkan menjadi paragraf baru. Kamu dapat menggunakan kalimat-kalimatmu sendiri untuk mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf yang disebut juga mengarang. Berikut langkah yang dapat kamu ikuti untuk mengembangkan gagasan pokok menjadi paragraf baru. Yang pertama, susun kalimat utama dari gagasan pokok. Yang kedua, tulis beberapa kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Yang ketiga, baca kembali paragraf yang telah disusun. Dan yang keempat, perbaiki jika terdapat kesalahan. Materi yang kedua adalah mata pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Begitu juga dengan tumbuhan. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan dilakukan secara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Pada bahasan ini akan difokuskan pada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba perhatikan gambar tanaman di samping. Tanaman pada gambar tersebut adalah jagung. Jagung merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, keberadaan tanaman jagung harus dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian hidupnya, tanaman jagung melakukan perkembangbiakan. Bagaimana cara tanaman jagung berkembang biak? Petani membudidayakan tanaman jagung dengan cara menanam bijinya. Biji tersebut ditanam pada lahan yang sudah diolah sebelumnya. Biji jagung dimasukkan ke tanah yang telah dilubangi lalu ditimbun. Setelah 3-4 hari, biji jagung akan tumbuh menjadi tunas jagung. Kemudian, tunas jagung akan tumbuh dan berkembang menjadi jagung dewasa. Tanaman jagung dewasa akan menghasilkan bunga dan buah jagung. Pada tanaman jagung yang sedang berbunga, terlihat ada tongkol di ketiak daun. Tongkol tersebut memiliki semacam rambut yang menyembul. Tongkol jagung tersebut sebenarnya adalah putik atau bunga betina. Sementara itu, bunga tanaman jagung terletak di puncak tanaman.
Bunga pada tanaman jagung adalah serbuk sari atau bunga jantan. Ketika tertiup angin, serbuk sari akan jatuh pada kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Penyerbukan akan diikuti oleh proses pembuahan. Jika pembuahan berhasil, akan terbentuk biji. Pada satu tongkol terdapat banyak biji jagung. Jagung merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan dengan cara perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan secara generatif dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan merupakan peristiwa meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina sehingga membentuk zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga akan berkembang menjadi bakal biji. Lalu, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah tersebut berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang terdapat di dalam biji merupakan calon individu baru. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dilakukan melalui biji. Biji dibentuk di dalam bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu duduk bunga. Bunga ini disebut juga bunga hemafrodit. Contohnya adalah bunga alamanda, bunga sepatu, dan bunga anggrek. Bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki satu kelamin. Bunga tersebut bisa saja hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik. Bunga yang hanya memiliki benang sari disebut juga bunga jantan. Contohnya bunga malai pada jagung dan bunga manggar pada kelapa. Sementara itu, bunga yang hanya memiliki putik disebut juga bunga betina. Contohnya tongkol pada jagung. Nah, di sini ada gambar contoh bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kalian bisa melihat perbedaannya di sini. Bunga sempurna ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, ini disebut dengan bunga sempurna. Sedangkan gambar yang di bawah hanya sebagian, hanya ada sedikit bentuknya ya. Pembahasan yang ketiga adalah IPS KD 3.1 dan 4.1. Kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada 8 Agustus 1967 dan diperakasai oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selanjutnya, Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam turut bergabung dengan organisasi tersebut. Negara yang pertama, Indonesia. Penduduk Indonesia bekerja pada sektor agraris sesuai dengan potensi budaya alam. Suku bangsa di Indonesia antara lain Jawa, Sunda, Batak, Nias, Dayak, Asmat, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Kesamaan nilai adat istiadat di Indonesia adalah sikap kekeluargaan.
Negara kedua adalah Brunei Darussalam. Penduduk Brunei Darussalam terdiri atas keturunan Melayu dan Tionghoa, serta suku Dayak Kalimantan. Lebih dari 60% penduduk Brunei Darussalam memeluk agama Islam. Brunei Darussalam memiliki desa terapung terbesar di dunia, yaitu Kampung Ayer. Negara selanjutnya adalah Filipina. Penduduk Filipina terdiri atas orang Filipino sebanyak 80%, yaitu campuran orang aborigin, Taiwan, dan Tiongkok Selatan. Etnik lain adalah Tionghoa, Mestizo, Eropa Amerika, dan Negrito yang merupakan keturunan asli. Budaya masyarakat Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur. Tagalog menjadi bahasa utama di Filipina. Salah satu tarian adat Filipina adalah tinikling. Negara keempat yaitu Kamboja. Penduduk Kamboja terdiri atas 90% orang Khmer, keturunan Tionghoa, dan sisanya keturunan Vietnam. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya yang dipercaya dapat mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Negara kelima adalah Laos. Etnik terbesar yang terdapat di Laos adalah Lao, yaitu 80%. Masyarakat Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Sikap ini terkait ajaran agama Buddha yang dianut sebagian besar masyarakat Laos. Makanan utama masyarakat Laos adalah nasi atau nasi ketan. Oleh karena itu, orang Laos menyebut dirinya Luk Kao Niao. Negara keenam adalah Malaysia. Penduduk asli Malaysia adalah bangsa Semang dan Sakai yang terdapat di Malaysia Barat. Bangsa Bajau, Brunei, Murut, dan Dayak terdapat di Malaysia Timur. Akan tetapi, penduduk Malaysia didominasi oleh suku bangsa Melayu yang merupakan etnis pendatang. Malaysia memiliki salah satu patung terkenal, yaitu patung Dewa Murugan di Batu Kafes, Selangor, Malaysia. Patung ini adalah patung tertinggi kedua di dunia yang memiliki ukuran sekitar 42,7 meter. Negara ketujuh yaitu Myanmar. Sekitar 68% penduduk Myanmar adalah orang Burma. Sementara itu, sisanya adalah etnik Karen, Shan, Arakan atau Rakhine, Chin, Mon, dan Indian. Mayoritas penduduk Myanmar atau sekitar 89% memeluk agama Buddha. Oleh karena itu, di Myanmar dijumpai banyak pagoda. Masyarakat Myanmar memiliki pakaian tradisional yang disebut longyi. Negara ke-8 adalah Singapura. Negara Singapura memiliki lambang negara yang terkenal, yaitu patung Merlion, berupa patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura terdiri atas etnik Tionghoa 77,3%, Melayu 14,1%, India dan Pakistan 7,3%, serta etnis lain 1,3%. Mayoritas penduduk Singapura menganut agama Buddha. Karena Singapura tidak mempunyai lahan pertanian, maka dari itu Singapura merupakan satu-satunya negara ASEAN yang kegiatan ekonomi utamanya bukan berada di pertanian atau ada pada sektor non-pertanian, yaitu sektor industri. Negara ke-9 adalah Thailand. Penduduk Thailand terdiri atas suku bangsa Thai sebanyak 75%, Tionghoa,
Khmer, dan Melayu. Mayoritas penduduk Thailand beragama Buddha. Kehidupan masyarakat Thailand dipengaruhi cerita rakyat Ramakien. Dalam cerita ini, kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati. Oleh karena itu, masyarakat Thailand tidak ada yang berani menyentuh kepala orang lain. Negara yang terakhir adalah Vietnam. Mayoritas penduduk Vietnam merupakan suku bangsa Vietnam, yaitu sekitar 90%. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Vietnam relatif homogen. Sebagian besar penduduk Vietnam bermata pencaharian sebagai petani dan tinggal di pedesaan. Masyarakat Vietnam memiliki baju tradisional yang disebut Áo Dai. Masyarakat Vietnam gemar menggunakan topi atau caping dalam kegiatan sehari-harinya. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.